Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imratul Istiqowati, calon guru penggerak Angkatan 7 SMP Negeri 1 Ngorong, Mojokerto. Berikut kami sajikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Kita ketahui bersama bahwa murid adalah individu yang unik. Mereka mempunyai bakat yang berbeda, gaya belajar yang berbeda, lingkungan belajar yang berbeda, sehingga mereka mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda pula. Nah, bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Untuk melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas, seorang guru harus memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru harus menciptakan lingkungan yang mengundang belajar murid. Guru harus merespon kebutuhan belajar murid. 4. Guru harus mempunyai manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, guru harus melakukan penilaian yang berkelanjutan. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid? Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, guru harus memperhatikan 3 aspek. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid, yang kedua adalah minat murid, yang ketiga adalah profil belajar murid. Kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua adalah minat murid. Minat murid merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat ini adalah salah satu motivator murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus membantu untuk dapat mempertimbangkan bagaimana murid dapat mempertahankan atau menarik minat belajarnya. Profil belajar murid. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Profil belajar murid ini bisa dibedakan berdasarkan 1. Lingkungan, 2. Budaya, 3. Gaya belajar, dan yang keempat adalah kecerdasan majemuk. Nah, berikut adalah contoh cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Yang pertama adalah mengamati perilaku murid. Yang kedua, membaca raport perkembangan murid. 3. Berdiskusi dengan guru atau wali kelas sebelumnya. 4. Refleksi praktek pengajaran. Dan yang kelima adalah penilaian diagnostik dan survei kebutuhan murid. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, strategi diferensiasi pembelajaran bisa dengan 3 hal. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua adalah diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan materi yang kita ajarkan, konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Diferensiasi proses. Diferensiasi proses berkaitan dengan apa yang memungkinkan murid berlatih dan memahami makna konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Diferensiasi produk. Diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami
dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan penerapan pengembangan belajar murid. Nah, kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program Guru Penggerak adalah Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara dan Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat anak agar dapat tumbuh dan berkembang baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Hal ini selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru harus memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kaitan modul 1.2 dan 2.1 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mampu menjalankan perannya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas dengan selalu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, selalu berkolaborasi, melakukan refleksi, inovatif, dan mandiri. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kaitan antara modul 1.3 visi guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru bisa mewujudkan visi guru penggerak, di mana guru bisa merancang pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan urutan bakja, sehingga bisa mengakomodir semua kebutuhan belajar murid. Kaitan modul 1.4 budaya positif dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Nah, agar dalam pembelajaran berdiferensiasi berjalan sesuai dengan tujuan, maka diperlukan lingkungan belajar yang positif. Maka adanya keyakinan kelas akan sangat membantu tercapainya lingkungan belajar yang kondusif yang bisa mendorong minat belajar murid. Demikian koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Salam guru penggerak.